Horas, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Berkat Parusip, NIM 2004020054 dari Fakultas Teknik, Program Studi Teknik Elektro. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa saja istilah-istilah dalam sistem telekomunikasi. Yang pertama adalah sinyal. Sinyal adalah suatu isyarat untuk melanjutkan atau meneruskan suatu kegiatan. Biasanya sinyal ini berbentuk tanda-tanda, lampu-lampu, suara-suara, dan lain-lain. Sinyal dibagi menjadi dua, yaitu sinyal analog dan sinyal digital. Yang selanjutnya adalah sinyal analog. Sinyal analog adalah sinyal yang berupa gelombang elektromagnetik dan bergerak atas dasar frekuensi. Sinyal analog merupakan sinyal untuk menampilkan data analog. Sinyal analog berupa berbagai macam gelombang elektromagnetik yang langsung terus-menerus disebarkan terus-menerus melalui berbagai media transmisi. Sinyal analog bekerja dengan mentransmisikan suara dan gambar dalam bentuk gelombang kontinu atau continuous varying. Misalnya, ketika seseorang berkomunikasi dengan menggunakan telepon, maka suara yang dikirim melalui jaringan telepon tersebut dilewatkan melalui gelombang. Dan kemudian, ketika gelombang ini diterima, maka gelombang tersebutlah yang diterjemahkan kembali ke dalam bentuk suara, sehingga si penerima dapat mendengarkan apa yang disampaikan oleh pembicara lainnya dari komunikasi tersebut. Yang ketiga adalah sinyal digital. Sinyal digital merupakan hasil teknologi yang dapat mengubah sinyal menjadi kombinasi urutan bilangan 0 dan 1 atau juga disebut dengan bilangan biner. Sehingga tidak mudah terpengaruh oleh derau, proses informasinya pun mudah, cepat dan akurat, tetapi transmisi dengan sinyal digital hanya mencapai jarak jangkau pengiriman data yang relatif dekat. Biasanya sinyal ini juga dikenal dengan sinyal diskrit. Yang keempat, ada istilah digitalisasi. Ini adalah proses mengambil analog dan benda fisik dan membuatnya menjadi bentuk digital. Contoh, jika Anda dapat menyimpan berbagai dokumen penting secara digital, tidak perlu menggunakan lemari sebagai tempat penyimpanan file. Yang kelima ada firewall. Firewall adalah sistem keamanan jaringan komputer yang mampu melindungi dari serangan virus, malware, spam, dan serangan jenis yang lainnya. Dapat dikatakan juga bahwa firewall merupakan perangkat lunak untuk mencegah akses yang dianggap ilegal atau tidak sah dari jaringan pribadi atau private network. Yang keenam ada gateway. Gateway adalah node jaringan yang membentuk jalur koneksi antara dua atau beberapa jaringan yang beroperasi dengan protokol transmisi yang berbeda. Setiap perangkat di internet memang mempunyai protokol komunikasi yang berbeda. Nah, tugas WT adalah memfasilitasi hubungan antara kedua perangkat tersebut. Yang selanjutnya adalah bandwidth. Pengertian dari bandwidth internet adalah jumlah konsumsi transfer data yang dihitung dalam satuan waktu bit per second atau BPS. Jadi bandwidth internet merupakan kapasitas maksimal jalur komunikasi untuk melakukan proses pengiriman dan penerimaan data dalam hitungan detik. Yang kedelapan ada roaming. Istilah roaming sudah dikenal banyak pengguna ponsel sejak bertahun-tahun lalu. Istilah ini sering kali digunakan ketika seorang pengguna layanan ponsel ingin bepergian ke luar negeri, kemudian melakukan pergantian layanan dari home ke other network. Pergantian layanan dari home network ke other network itulah yang disebut dengan roaming. Hal ini amat wajar karena zaman dahulu layanan internet amatlah terbatas. Anda yang menggunakan Simpati misalnya sangat mungkin tidak bisa menggunakannya di Malaysia. Yang kesembilan ada SMS. SMS adalah short message service. Adalah suatu fasilitas untuk mengirim dan menerima suatu pesan singkat berupa teks melalui perangkat nirkabel, yaitu perangkat komunikasi, telepon seluler. Dalam hal ini, perangkat nirkabel yang digunakan adalah telepon seluler. Yang ke-10 ada URL. URL adalah singkatan dari Uniform Resource Locator, istilah lain untuk menyebut alamat website. URL ini berfungsi membawa Anda ke sebuah website spesifik yang ingin dituju. Biasanya, Anda akan diminta mengetikkan alamat ini di bagian address bar yang ada di browser. Yang ke-11 ada GPS. Sistem posisi global atau bahasa Inggris Global Positioning System adalah sistem untuk menentukan letak di permukaan bumi dengan bantuan penyelarasan sinyal satelit. Sistem ini mempunyai ataupun menggunakan 24 satelit yang mengirimkan sinyal gelombang mikro ke bumi. Sinyal ini diterima oleh alat penerima di permukaan dan digunakan untuk menentukan letak, kecepatan, arah, dan waktu. Yang ke-12 ada C-band. Pita frekuensi C disebut juga pita C atau bahasa Inggrisnya C-band adalah satuan spektrum frekuensi
yang pertama kali ditemukan dalam sistem komunikasi satelit. Pita frekuensi ini memiliki besaran 3,7 hingga 4,2 GHz. Frekuensi yang dimiliki pita C tergolong kecil dibanding pita frekuensi terbaru seperti KU atau KA. Meskipun demikian, pita C memiliki kelebihan utama menghadapi cuaca buruk seperti hujan atau badai. Yang ke-13 ada switching. Switching adalah sebuah komponen jaringan komputer yang berfungsi menghubungkan beberapa perangkat komputer supaya bisa melakukan pertukaran paket, baik itu menerima, memproses, serta meneruskan data menuju ke perangkat lainnya. Yang ke-14 ada ping. Ping merupakan singkatan dari Packet Internet Network Grouper. Secara sederhana, ping adalah perintah untuk mengecek status dan keberadaan host dalam sebuah jaringan internet. Sebagai contoh, Anda bisa menggunakan ping untuk mengecek apakah server dari website yang Anda akses berjalan baik. Ketika melakukan ping, Anda akan mendapatkan hasil sesuai dengan respon dari host tujuan. Yang ke-15 ada FTP. FTP atau File Transfer Protocol adalah internet service yang dirancang untuk membuat sambungan ke server internet tertentu atau komputer, sehingga user dapat mengirimkan file ke komputer atau dengan cara mendownloadnya, atau mengirimkan file ke server atau menguploadnya. FTP saat ini banyak digunakan untuk melakukan pertukaran data, karena lebih mudah daripada menggunakan perangkat kabel atau fisik. Yang ke-17 ada modulasi. Modulasi adalah proses perubahan atau varying suatu gelombang periodik sehingga menjadikan suatu sinyal mampu membawa suatu informasi. Dengan proses modulasi, suatu informasi bisa dimasukkan ke dalam suatu gelombang pembawa. Biasanya berupa gelombang sinus berfrekuensi tinggi. Terdapat 3 parameter kunci pada suatu gelombang sinusoidal, yaitu amplitudo, fasa, dan frekuensi. Ketiga parameter tersebut dapat dimodifikasi sesuai dengan sinyal informasi atau berfrekuensi rendah untuk membentuk sinyal yang termodulasi. Yang selanjutnya, yang ke-18 ada IP. IP adalah singkatan dari Internet Protocol atau dalam bahasa Indonesia berarti protokol internet. Jadi, IP address atau Internet Protocol address adalah alamat protokol internet yang mengidentifikasi segala perangkat yang terhubung ke jaringan, baik jaringan internet pada umumnya. Yang ke-19 ada RWIM, atau yang sering juga disebut dengan Removable User Identity Module. Adalah smart card atau kartu cerdas yang didesain untuk disisipkan ke dalam telepon tetap nirkabel yang secara unik mengidentifikasi langganan jaringan CDMA dan yang mengandung data yang terkait dengan pelanggan seperti nomor telepon, rincian layanan, dan memori untuk menyimpan pesan. Yang ke-20 ataupun yang terakhir pada pembahasan kita kali ini adalah repeater. Repeater adalah suatu alat yang berfungsi untuk memperkuat sinyal dengan cara menerima sinyal dari suatu segmen kabel LAN, kemudian dipancarkan kembali dengan kekuatan yang sama dengan sinyal asli ke segmen kabel yang lain. Nah, demikianlah istilah-istilah dalam sistem digital ataupun sistem telekomunikasi yang boleh saya paparkan pada kesempatan kali ini. Jika ada tutur kata maupun kesalahan penulisan, mohon dimaafkan ataupun dimaklumi. Sekian dan terima kasih. Horas.